Halo Raw People, balik lagi sama aku Zahir di segmen Raw Insight. Kali ini aku lagi dari Kaso Malang dan lagi bareng sama salah satu influencer yang angkat konten tentang konten desa wisata dan potensi lokal. Beliau ini sudah mengantongi followers 11.000 di TikTok dan di segmen kali ini Zahir mau ngobrol santai sama Kang Agus yang akan membahas soal perjalanannya bikin konten tentang desa wisata dan potensi lokal. Boleh? Kang Agus, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, Kang Agus, saya mau nanya-nanya nih tentang kontennya. Bisa diceritain nggak Kang Agus, awalnya kenapa Kang Agus ini milih bikin konten tentang desa wisata? Oh, jadi pertanyaannya kenapa milih konten desa wisata ya? Betul. Sebenarnya kalau berbicara konten, dulu kontennya udah lumayan lama dari mulai zaman TikTok itu dianggap sebagai aib ya. Ya, betul. Itu sudah suka, nah cuman masih malu-malu. Sempat berhenti juga karena malu kan gitu. Akum lah situ. Ya. Nah, sempat aktif-aktif bahwa tren TikTok itu ternyata bukan hanya goyang-goyang, mulailah ada video-video pendidikan di TikTok, terus wisata segala macam ada. Ya. Nah, dari situlah mulai lagi aktif. Sekian lama hiatus ya istilahnya. Tuh. Aktif lagi. Nah, kemudian agak membingungkan sekali kenapa milih desa wisata. Awalnya itu bukan desa wisata. Nah, awalnya kan saya juga kebetulan tentang aktif dengan latar belakang santri, jadi kontennya tentang santri. Ya. Nah, kemudian singkat cerita, saya tuh boyong ya dari pondok ke rumah, pindah ke rumah. Ya. Jadi otomatis lingkungan saya kan bukan lingkungan beda kayak di pondok yang semua itu santri, jadi banyak tentang cerita santri. Jadi kalau hanya membuat cerita santri di rumah, rasanya kurang. Nah, terus saya itu bikin konten aja apa masuk, semua konten masukin aja. Terus cari apa? Wah, ternyata yang muncul ini nih tentang kearifan lokal yang ada di lingkungan. Nyata yang menurut kita biasa aja itu ternyata menarik bagi orang lain. Ya. Nah, ditambah lagi saya gabung dengan salah satu komunitas kreatif di lingkungan saya ya, Gedung Sindur Creative Center yang sering menjadi open organizer ya. Ya. Open organizer menjadi meng-hire acara-acara seperti Nilangkala, terus festival budaya, aksara lembur segala macam yang berbau budaya dan desa wisata. Nah, di situ saya mulai masuk. Kebanyakan saya itu di belakang, jadi nggak tampil. Nah, jadi setelah itu saya berpikir, lah kenapa saya nggak sekalian aja sambil buat konten pribadi gitu kan? Ya. Nah, disitulah sambil milih, oh ternyata nggak apa-apa, masukin aja semua konten, jebret masuk. Oh ternyata lumayan rame desa wisata. Nah, terus saya survei, itu sempat bingung juga. Saya itu sebenarnya mau kontennya apa gitu kan? Saya survei ke orang-orang gitu kan. Menurut kamu saya cocoknya apa? Oh, kamu mah cocoknya ekspor, wisata, desa wisata, udah mantes. Tanya lagi ke orang-orang, jawabannya sama. Nanya juga sempat ke ChatGPT kan? Ya. ChatGPT, saya nanya nih, konten saya apa yang cocok? Jawabannya sama, ya udah masuk aja ke konten itu desa wisata. Jadi sebenarnya bukan hanya desa wisata, jadi lebih ke mengangkat budaya dan kearifan lokal yang ada di lingkungan gitu. Mungkin seperti itu, Kak. Oke, karena tadi Kang Agus sendiri berbicara tentang menarik, menurut Kang Agus sendiri apa yang bikin desa wisata itu menarik buat diangkat ke media sosial? Tentunya khususnya tuh di TikTok, Kang. Kenapa menarik? Jadi sebelumnya sebenarnya menurut saya tidak menarik ya menurut saya. Ya. Awalnya kan. Cuman karena tergiur dengan view yang lumayan dibuat menarik. Nah, enggak. Jadi semakin bertambahnya umur saya juga berubah juga pola pikir. Jadi keren itu nggak harus ke barat-baratan. Ya, gitu kan. Setuju. Jadi kenapa kita malu untuk mengangkat budaya sendiri? Ketambah lagi saya sering sekarang mendengarkan narasi-narasi budaya, terus apa tuh podcast semacam budaya Sunda, terus video Kang Deddy Mulyadi kan, semacam budayanya ya. Oh iya ya. Jadi kenapa stereotip kita itu keren itu barat, padahal juga. Nah disitulah ditambah, oh ya udah sambil kita bikin konten sambil mengangkat budaya desa wisata juga, harapannya kan dari bikin konten itu saya bisa membuat suatu peluang untuk masyarakat sekitar. Ya, jadi misalkan gara-gara saya bikin konten di suatu desa ini,
orang-orang tahu nih, wah di desa ini ada tempat enakeun. Jadi dari kota liburan ke desa seperti Oke. itu. Tadi membahas stereotype, gimana sih Kang Agus ini mematahkan stereotype bahwa kekeren-kerenan itu bukan selalu tentang barat. Gimana sih Ya. mematahkan statement itu? Kalau stereotip itu lumayan susah juga ya di Ya. kalangan anak muda. Apalagi yang culture itu kan kita ketika mendengar culture kan harus skena gombrang gitu kan ya kan? Itu Tuh. kan itu gaya Los Angeles kan gitu kan? Ya. Itu macam. Nah, mematahkan itu sebenarnya tak usah dipatahkan. Nanti juga akan tergiring seiring berjalannya waktu, termasuk iket. Dulu kan jarang sekali anak muda yang pakai iket, Oh ya, ya kan? Tapi karena mungkin salah satu tren gubernur yang sering pakai iket, secara tidak langsung mempromosikan budaya Sunda. Jadi influence mungkin. iya, jadi secara tidak langsung tidak bisa dipatahkan sekali itu. Jadi ada perlu proses jangka waktu untuk berubah, nanti juga berubah. Lambat laun orang-orang tren itu akan berubah. Ya, jadi yang awalnya condong ke barat nanti juga akan rindu dengan kampung halaman, seperti itu. Oke. Tadi Kang Agus membahas Kang Agus tuh sempat hiatus mungkin ya. Ya. Nah, alasan utama Kang Agus balik lagi bikin konten itu apa sih? Alasan balik lagi bikin konten, setelah saya pikir-pikir, ngelihat orang-orang yang pendahulu ya, yang Ya. dulu suka konten bareng, wah anjir si ieu geus keren euy. Ya. Gitu kan, wah anjir si ieu geus kieu. Terus saya juga lumayan aktif di komunitas juga kan, jadi sambil ketika meng-hire event, sambil bikin konten untuk pribadi juga. Jadi sekali dayung, dua pulau terlampaui, sambil menyelam minum air. Nah, Ya. jadi daripada kita nih ngajugjug ke bukan negara gitu kan, ngajugjug jauh gitu kan ke gunung, terus wah anjir kunaon ku teu dikontenkeun ku persorangan gitu kan ya, Ya. lumayan oge cek saya teh. Nah, disinilah mulai aktivitas-aktivitas yang bersangkut paut dengan promosi desa segala macam, masuklah habek kontenkeun gitu. Oke. Ada perbandingan nggak Kang waktu Akang balik lagi ke bikin konten gitu ya? Dari views atau dari penontonnya ada perbedaan nggak Ada. sejak Akang aktif lagi? Kalau perbandingan perbedaannya pasti mungkin ada. Tapi kalau yang sudah mengikuti dari lama, itu pasti udah tahu bahwa si ini nih dengan latar belakang santri, cuman terada gelo atau terada gelo. Cuman ya kalau saya mah ya hayu aja gitu. Jadi Hayu. setiap acara, jadi ya lebih terbuka aja untuk membuat konten itu bukan hanya tentang santri, tentang ini segala macem. Jadi perbedaannya kalau dulu tuh jarang yang komen-komen tuh jarang orang yang kenal gitu kan. Oke. Terus kalau sekarang mungkin karena relasi juga bertambah mungkin ya seiring Ya. berjalannya waktu. Jadi yang komen itu yang kenal. Terus kadang juga ada yang ketemu, si A ini yang dulu di desa ini ya, si A ini yang dulu yang di acara ini ya. Jadi lebih kenyambung langsung, bukan hanya komentar sekilas di dunia maya, tapi Ya. langsung, si A ini yang kemarin ini, jadi gitu. Mungkin perbedaannya seperti itu. Oke. Untuk proses pembikinan konten nih, itu tuh seperti apa sih Kang dari awal sampai ke mengupload? Jadi pembikinan konten, pertama saya riset dulu ya. Ya. Riset dulu kan, kira-kira selain daripada mengangkat itu, kira-kira mana nih yang menjadi titik koordinat FYP sekarang gitu kan. Ya. Termasuk yang kalau kemarin-kemarin kan Tugu Perbatasan, wah ini rame gitu kan. Ya. Nah, itu kan lumayan juga mengangkat. Kalau udah satu video terangkat, jadi yang lainnya lumayan. Yang pertama riset, terus kedua kesempatan. Jadi alhamdulillah saya punya kesempatan di dalam event-event, banyak event-event yang saya ikuti ya bersama rekan-rekan saya di komunitas. Jadi sambil saya meng-hire acara sebagai event organizer, saya juga membuat video lumayan lah untuk pribadi ya kan, sambil menyelam minum air. Jadi pertama harus riset dulu, saya riset dulu mana yang lagi rame. Terus kalau ada nih yang lagi rame cuma tidak terjangkau, ya udah yang bisa aja gitu, yang bisa aja. Nu penting mah tong eureun gitu. Oh iya. Gitu mungkin lah. Oke. Tantangan bikin konten desa wisata atau potensi lokal tuh apa sih menurut Akang sendiri? Tantangannya ngerakeun sih awalnya mah. Oh iya, pasti. Soalnya kan beda
beda kalau di kampung di lembur ya, pasti kan ada yang tampil di video itu kan pasti weh influencer yo, weh artis ya gitu kan. Sok sanajan heureuy tapi kan jika aing asa dileleh gitu kan. Ya. Tapi dipikir-pikir kagok era lah, kok aing gabres langsung gitu. Kagok era jadi gak selanjut. Katambah dipikir-pikir naon sih kan di era-era gitu kan dipikir-pikir saya pikir cuma omongan celotehan belaka gitu kan. Iya. Oh, kemudian sih mereka kepikiran tapi insya Allah itu mah sudah mulai melewati lah ya. Cek kasar nama kagok era ya. Jadi tantangan terus. Pertama tantangannya itu mungkin ketika mengeksplor desa wisata duit sih ya. Iya pasti, pasti ya kesana sini kan. Jadi duit sih. Jadi tapi alhamdulillah saya ada menaungi juga kan sekali lagi saya berterima kasih ke komunitas saya. Jadi saya itu membuat konten bukan saya sengaja gabut gak ada kerjaan ngajuk-juk ke desa terpencil tuh. Jadi ketika ada acara saya langsung mengeluarkan ide-ide liar ya. Jadi termasuk video-video keunikan-keunikan di desanya semua saya keluarkan. Ya. Jadi seperti itulah tantangannya mungkin malu termasuk kos bikin konten diakui tidak diakui ada kos juga ya kan. Mungkin sih itu tantangannya. Juga kadang tantangannya stuck. Stuck seperti apa Kang? Stuck viewer jadi jadi tersemangat teman viewer letik teh gitu kan masih kadang gitu. Tapi kalau sekarang bodo amat anu nonton kabres lah gitu kan. Nanti juga akan menemui orang yang dengan selera yang sama gitu kan. Tuh. Tempat terakhir yang menurut Akang sempat bikin konten yang sangat memorable ada nggak Kang? Kalau terakhir yang sangat memorable itu saat mengikuti event di Milangkala Cupunagara. Kenapa tuh Pak? Pertama itu acaranya sebulan full lah. Sebulan full dari mulai awal bulan itu sudah mulai perlombaan, dari mulai segala perlombaan ngadu domba segala macam ada. Terus pas hari puncaknya itu ada pertunjukan wayang sama ngaji budaya. Jadi mungkin karena waktunya lama, jadi saya sering bolak-balik ke sana sehingga membuat kesannya itu lumayan melekat lah diingatan. Jadi sangat berkesan lah termasuk keunikan dan udaranya sih saya suka seger. Oke. Sebelum kita lanjut nih Kang, kita sambil ngopi aja kali ya Kang ya, biar tidak tegang mungkin. Mohon. Iya. Oke, terima kasih. Di minum ya. Silakan Thank you. Ini ada pertanyaan yang mungkin ketinggalan ya. Akang ini mulai bikin konten itu dari kapan sih awalnya? Kayak dari 2000 berapa gitu? Udah terjun di dunia media sosial ini? Kalau terjun di media sosial ya mungkin dari dulu juga memang sebagai pengguna aktif lah yang suka ngoceh di sosmed ya. Jadi cuman kalau untuk disebut konten creator ya mungkin baru-baru tahun kebelakang. Jadi saya juga tidak merasakan saya konten creator. Saya hanya menyalurkan hobi. Saya hanya ingin mengabadikan momen. Terserah orang mau manggil influencer, konten creator segala macam. Saya nggak pedulikan itu. Saya hanya ingin membuat mengabadikan momen. Contoh ketika saya berada di Cupunagara, ada video saya, wah ieu baheula aing kan ngora ieu di Cupunagara gitu kan. Jadi kalau teh aya temongkeun ke budak gitu kan. Lain ukur cerita. Terus apalagi tadi yang dari kapan terjunnya ke media sosial ini? Nah, kalau pengguna aktif meren dari lama ya. Cuman kalau dari terjun secara mengikuti SOP, lamun SOP namanya, mungkin baru-baru ini baru setahunan lah, kurang setahunan mungkin. Baru juga baru ya, cuman sudah bisa mengantongi followers 11.000 ya di TikTok. Kebetulan keren, itu ya. Keren banget saya juga. Itu konsisten, susah itu konsisten. Hal yang menyenangkan waktu bikin konten atau lagi ngedit kontennya Akang ini kayak Desa Wisata itu apa yang menyenangkannya? Ketika ngedit? Ya. Kalau ketika ngedit hal menyenangkan apa ya? Tergantung mood ya kalau ngedit mah. Tapi kalau yang udah kita menyadari bahwa ini suatu keharusan pekerjaan yang bakal menghasilkan mood ataupun tidak, kita
ya terpaksa harus digarap gitu kan. Oke. Kalau saya merasa konten bagus, ketika suatu talentnya tuh yang dihadapi itu nyambung, wah Oke. talentnya bagus, obrolannya nyambung, otomatis semangat ngeditnya. Tapi kalau talentnya anjir blow on ya gitu kan, benernya. Soalnya pernah saya kan, saya nanya saya gini, nah tuh kalanya ini semua balik gitu, nulai gitu kan ya. Jadi orang yang ngedit nage gitu. Tapi kalau talentnya bagus, terus kira-kiranya itu, wah iya pirameun yuk. Ya. Nah, semangat ngeditnya gitu. Oke. Menurut Akang ini konten desa wisata dinaikin ke TikTok itu menjadi media promosi efektif gak Kang? Sangat efektif. Kenapa Kang? Boleh dijelasin nggak? Karena tidak dipungkiri arus zaman globalisasi itu ya, digitalisasi itu tidak bisa disaring ya. Termasuk berita-berita dari kota ke kampung. Nah, kenapa tidak dari kampung ke kota? Ini akan menjadi sumber informasi bagi orang-orang kota yang ingin liburan, sumpek dengan keseharian. Ketika mencari rekomendasi desa wisata, mungkin video kita muncul kan. Ya. Orang kota kan liburan pasti nyarinya yang adem-adem, yang hening, yang suci macam. Nah, dari situlah mungkin itu menjadi ajang promosi desa wisata. Video kita naik, terus berdampak juga ke masyarakat. Oke. Harapan dan rencana Akang ke depan untuk konten desa wisata itu apa sih Kang? Harapan ke depannya? Ya, harapannya tentunya saya itu memiliki prinsip ya, izin sebuah konten yang saya buat itu diharapkan memiliki dampak untuk bukan hanya saya pribadi tapi masyarakat sekitar merasakan. Ketika saya membuat konten promosi desa, promosi warung makan segala macam, saya berharap orang-orang tuh tahu, oh di sini tuh ada tempat makan, oh di sini tuh ada wisata. Jadi saya berusaha untuk bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Amin. Dengan adanya saya yang konten meskipun ya mungkin tidak sebagus orang lain, mudah-mudahan menarik wisatawan-wisatawan dari luar untuk berwisata ke desa-desa, khususnya yang ada di wilayah Subang Selatan. Oke, mengenai dampak Kang, konten Akang ini punya dampak apa sih ke masyarakat? Dampak? Ya. Kalau kan dampak ke masyarakat, pertama saya juga kan sering baru sekarang tuh mulai masuk juga ke ranah food blogger, kan? Okay. Baru kalau nggak salah 5 makanan sudah saya review ya. Apa aja tuh Kang? Awalnya tuh iseng kopi, ya kan dari mulai kopi dari Cupu Nagara kan kopi. Ya. Sebagai event organizer tentunya kan disuguhan lah kopinya. Betul. Gratis. Wah konten kan ikut saya teh kopi Cupu Nagara gitu kan. Wah rame lumayan. Wah terus ada kopi lagi kopi di Kasemalang, ada kopi punya teman. Bantuan tuh promosikeun, ente lumayan lomba TikTokna gas. Kontenkeun, yang niat nage nggak bantunya. Terus iseng-iseng deui. Kemarin yang terbaru pizza, terus kemarin lagi yang paling terbaru itu di rumah makan lesehan Ciangin Teater lah. Ya. Itu masih meraba-raba tentang konten food blogger lah, masih newbie. Cuman niat saya semoga dengan saya membuat konten promosi itu warungnya jadi rame gitu kan. Ya. Ada juga yang nge-DM saya, kalau mau dipromosiin bayarnya berapa? Katanya. Saya jawab, gak usah bayar kata saya itu ya kan. Ya. Yang penting mah sok kakaknya dagang apa? Ada tuh ece-ece. Sok ece dagang naon cek bieu teh. Mun makanan heueuh sok. Da saya mah niat nage mau ngebantu, mudah-mudahan saya bikin konten ngebantu. Saya mah bayar, mau minta gratis cek saya. Gitu. Iya. Termasuk jajan-jajan makan-makan bayar. Karena apa? Saya sadar di sini itu menjadi ladang nafkah, usaha. Terus ada yang kerja juga. Dari sini itu lihat anak-anak yang sekolah malam-malam nunggu bapaknya pulang kerja di sini kan. Ya. Itu apa? Masa saya minta gratisan? Saya berusaha menumbuhkan mental itu kan. Ya. Bukan mental miskin. Bayar saya buat bikin konten itu kan. Tapi ya mungkin karena orangnya ngerti, ya jadi ya akhir-akhirnya gratis juga. Oke. Ini untuk terakhir nih Kang, pesan buat raw people yang pengen mulai ngangkat potensi lokal daerahnya lewat media sosial tuh apa Kang? Jadi kalau ingin mengangkat kearifan lokal mungkin ya. Ya. Pertama
lingkungan kita sendiri. Menurut kita biasa aja, itu mungkin bisa jadi unik oleh orang luar, ya kan? Ya. Terus kalau di lingkungan kita itu pasti ada ceng-cengan, malu segala macam. Ya. Kan itu pasti itu mau kontennya apapun pasti. Oh, senang sih kontenan tuh ngesuwe gawe. Gimana sih ngelawan itu, Kang? Kayak pasti dicengin sama teman-teman misalnya. Kita malu itu karena kebanyakan kita tuh kalah dulu sama omongan orang gitu. Nah, menurut saya itu kan respon dari luar yang tidak bisa kita kendalikan. Betul. Sebenarnya saya pikir lagi, ketika kita bergerak diceng-cengin, tidak bergerak pun kita akan diomongin. Jadi lamun cek kasar sana mah alus diomongkeun, goreng diomongkeun. Nggak semuanya kena gerak sekalian gitu kan. Betul. Jadi, diomongkeun mah pasti wae. Jadi geus lah kagok era 14 wae dan ngaran hirup mah moal jauh tina piomongan batur cek gitu. Pasti diomongkeun. Jadi pesannya itu jangan terlalu sibuk dengan respon dari orang luar karena itu kan di luar kontrol kita. Kita hanya bisa mengontrol apa yang kita kontrol. Oke, terima kasih Kang pesannya. Jadi teman-teman buat kalian yang mau mulai konten, mulai aja dulu. Apa yang diomongin luar nggak perlu kalian dengerin. Dan obrolan itu sudah beres teman-teman perbincangan kita. Semoga menambah insight buat teman-teman juga dan menambah kesadaran bahwa potensi lokal tuh kita bisa kembangin teman-teman. Iya betul. Seperti itu. Terima kasih Kang. Sama satu Agus. lagi saya. Boleh, silakan. Harapan saya dengan saya membangun sebuah branding yang mudah-mudahan bermanfaat masyarakat. Ya. Mungkin suatu waktu saya nyaleg, mohon dukungan ke teman boleh. Nyaleg ataupun maupun legislatif atau eksekutif saya terjun. Mungkin saya jadi sekdes dulu ya. Suatu waktu mungkin saya tidak menutup kemungkinan saya turun ke dunia pemerintahan. Mohon dukungannya semuanya ya. Ya itu ya teman-teman jangan lupa dicoblos nih ya kan. Oke, terima kasih Kang Agus sudah mau sharing dan terima kasih teman-teman Raw Insight yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Raw Authentic. Saya Jaya Rizky Sofian, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.